menghindari virus. Bahaya. Virus. Ini ada bangku nggak ya gitu? Apa gue mau ambilin helm, Ren? Iya boleh. Masker nggak ada, Rin, masker. Ada? Beneran mau pakai masker? Nggak apa-apa, lagi daripada virus kan. Tapi mau cepet sih. Mau beneran ada? Iya asing. Sehat-sehat. Ya. Ya lu sadar diri lu jangan lu di tengah. Enggak ada. Tapi tadi bangun tidur enggak kenapa? Di laci ini, Pak Ustadz. Pas udah mau berangkat. Kenapa, Bu? Udah gatal-gatal. Nah lu jangan-jangan gue jadi gue Pak pada Ustadz maaf, mau ambil itu. Pak Ustadz. Oh. Enggak usah, Pak Ustadz buka aja, maaf. Tarik itunya, lacinya. ayo bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan kumpulan masker Iya, ya, Pak Ustadz, silakan. maaf. Oh iya, masuk dulu nih. Soalnya Yola Kalau kan kalau zaman di bawah satu. kalau zaman pandemi, ini apa? Harta karun. Itu Pak Ustadz, anakku kan. Oh. Jadi kalau Kalau susah nih nyari begituan mah zaman pandemi. Sekarang sampai gila ya bang. Jadi uang arisan gue dari 50 turun 10.000. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, bil khusus Sahibatul Bait Ibu Ririn, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua anggota Majelis Ta'lim Al-Ikhlas dan pengurusnya, yang semoga kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita sekarang tentang kitab Al-Kabair. Sebentar nih. Di buku saya halaman 306. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang meratap. Oh, judulnya masih lanjutan dari tukang melaknat.
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi melaknat wanita yang meratap dan orang-orang di sekitarnya. Nabi kita Muhammad SAW melaknat seseorang yang mengimami satu kaum sementara mereka membencinya. Nabi kita Muhammad SAW melaknat wanita yang bermalam sementara suaminya marah kepadanya. Nabi kita Muhammad SAW melaknat lelaki yang mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, lalu ia tidak memenuhi seruan tersebut. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nabi Muhammad SAW melaknat pencuri dan melaknat orang yang mencela sahabat. Nabi Muhammad SAW melaknat lelaki yang berperilaku seperti wanita dan wanita-wanita yang berperilaku seperti lelaki. Nabi Muhammad SAW melaknat lelaki-lelaki yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai lelaki. Nabi Muhammad SAW melaknat wanita yang mengenakan pakaian lelaki dan lelaki yang mengenakan pakaian perempuan. Nabi kita Muhammad SAW melaknat orang yang beranak di jalan. Berak di jalanan. Nanti Nabi Muhammad SAW maksudnya berak di jalanan yang dilalui banyak orang. Nabi kita Muhammad SAW melaknat Salta adalah wanita yang tidak mengecat kuku tangan dan wanita yang tidak mengenakan celak mata. Saya mau terangkan dulu ya ini ya. Yang pertama, Nabi melaknat, berarti kalau Nabi melaknat dosa besar berarti ya. Dosa besar. Yang pertama melaknat wanita yang meratap dan orang yang ada di sekitarnya. Meratap itu intinya satu. Apa itu? Tidak ridho dengan keputusan Allah. Cuman yang saya tahu untuk orang yang di sekitarnya itu dia dilaknat juga kalau dia mendukung ratapan itu. Kalau dia mengingkari dan dia menasihati ya enggak. Itu, dan saya ulang, bentuk meratap itu macam-macam. Ada yang menjambak-jambak rambut, guling-guling, meropek-ropek baju. Tapi intinya satu, tidak rela, tidak terima dengan takdir Allah itu. Dan seperti yang kita ketahui, tidak ridho. Bukunya beda Bu Haji Imang. Pantasnya nyari nggak ketemu ya. Memang beda ya, bukunya beda emang. Ya. Ada 112. Ada satu. Jadi singkat kata singkat cerita, orang kalau nggak ridho dengan takdir Allah itu kan, semakin kita menolak takdir kan semakin sakit gitu. Jadi orang itu semakin menolak takdir semakin sakit. Jadi takdir itu mending diterima dengan sabar dan atau dengan syukur. Setelah itu berproses kita, berusaha setelah itu. Kemudian yang kedua, dan lagi pula orang yang meratap itu rugi 2 kali. Udah susah di dunia, nanti di akhirat lebih susah lagi. Makanya takdir itu mending diterima, entah dengan sabar atau dengan syukur. Memang kadang enak ngomongnya aja ini, tapi prakteknya. Tapi percayalah, semakin kita menolak takdir semakin sakit. Sudah, percaya aja. Semakin kita menolak takdir semakin sakit. Mending diterima takdir itu. Ya pun ya Allah, pun monggo saya terima ya Allah. Dengan sabar atau dengan bersyukur. Tapi jangan lama-lama ya Allah, masa gini terus ya. Tapi saya terima ya Allah, saya terima. Itu negosiasi. Ya kita bermesraan dengan ketentuan Allah itu. Bisa dipahami ya. Kalau nolak udah semakin kita tolak semakin sakit. Yang betul terima terus berproses. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Terus Nabi kita Muhammad SAW melaknat seseorang yang mengimami satu kaum sementara mereka membencinya. Ini berkaitan dengan perangai atau akhlak imam ya.
bukan berkaitan dengan sentimen pribadi. Kalau sentimen pribadi itu beda bab nanti itu. Jadi misalnya gini, ini contoh ya. Saya pernah ada jamaah nanya ke saya, di Bekasi itu ada satu masjid. Saya nggak sebut nama masjidnya. Di masjid itu ada salah satu imam yang kalau dia ngimami masyarakat setempat itu enak gitu. Paham maksudnya? Jadi kalau dia jadi imam masyarakat setempat, tapi kalau orang nggak tahu, kalau yang nggak tahu sih santai aja. Kalau orang setempat dia jadi imam enak dia. Kenapa? Orang setempat tahu kelakuannya. Di antara kelakuannya adalah zalim kepada anak yatim. Jadi dia punya keponakan yatim, pas bapaknya mati kan saudaranya si bapak yang imam ini. Si anak yatim ini hartanya diambil oleh si pamannya ini, dengannya dia makan, termasuk haji dengan hartanya anak yatim ini. Nah, orang setempat kalau ngeliat kelakuan dia enak. Dan dia jadi imam di masjid itu. Orang setempat kalau dia yang jadi imam enak aja bawahnya. Orang setempat itu. Tanya ke saya, boleh nggak Ustadz? Saya misalnya kalau dia yang jadi imam, saya cari masjid lain aja deh. Emang sebaiknya begitu. Jadi justru kalau kita sengaja bermakmum pada orang yang kita tahu kelakuannya, kan jadi nggak khusyuk kan kita itu. Kita ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan makruh. Nah, imam yang tercela seperti itu dilaknat itu. Ya, walaupun riwayat ini lemah, tapi memang itu dibenarkan dalam fikih ya, dibenarkan bahwa kalau jenengan sentimen terkait, bukan sentimen, nggak suka dengan kelakuan seorang imam, mending cari masjid lain yang Anda merasa nyaman di belakang imam itu. Karena bagaimanapun juga kalau kita kesel sama seseorang karena kelakuannya ya, itu pasti tidak tenang hati kita. Kan tidak enak kan, sementara kita bermakmum dengan seorang yang kita itu yang dongkol itu. Jadi di hati itu ada sesuatu gitu. Kalau bahasa Indianya kuch hutahi itu. Tidak tahu. Oh, lanjut. Terus Nabi melaknat wanita yang bermalam sementara suaminya marah kepadanya. Maksudnya tidur malam itu sementara suaminya marah. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini biasanya berkaitan dengan tentu dalam hal ini ya, kalau istri yang durhaka kepada suami ya. Tapi kalau dalam konteks suami yang zalim, kan ada model suami memang suka marah gitu. Pemarah memang suaminya itu. Dia memang dia yang zalim, kalau itu beda bab nanti. Rumusnya gini ya, nih. Biasanya ini kasusnya gini misalnya. Apabila seorang suami memanggil istrinya keranjang ke kasur, ke apa keranjang ya? Keranjangnya. Iya, keperaduannya. Kemudian si istri menolak, kemudian sehingga si suami itu marah, maka selama si suami itu marah malam itu semalam-malaman itu istri itu dilaknat misalnya gitu. Dilaknat oleh malaikat, dan seterusnya. Dia dapat laknat lah umpamanya. Nah, itu catatan pentingnya begini, itu ketika seorang suami menuntut haknya sementara istri tidak memenuhinya, padahal istri tidak terhalang untuk memenuhinya gitu. Nah, ini akan berbeda kalau kasusnya istri itu terhalang untuk melakukannya. Pertama, terhalang secara syar'i, misalnya haid, atau nifas misalnya, atau kalau secara fisik mungkin karena sakit misalnya, atau karena unsur ruhani, batin maksud saya. Jadi ada luka hati yang membuat si istri misalnya tidak bisa melayani suami, misalnya gitu ya. Maka itu kalau kata ulama itu beda bab, karena ada rumus yang mengatakan la dharara wala dirara. Tidak boleh kita berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain, sehingga suami tidak punya hak untuk memaksa kalau keadaannya seperti itu. Hanya dalam kondisi yang haid atau nifas itu saran secara agama itu tetap dilaksanakan kewajibannya, walaupun tidak melalui jalur itu ya, ngerti maksudnya ya? Ya, sudah 17 tahun ke atas semua kan? Ya, itu tidak melalui jalur resmi itu. Tapi ya bagaimana caranya. Jadi intinya satu lah. Jadi tubuh seorang istri itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya halal untuk suami. Kata Nabi, terserah berbuat apa saja, yang penting jangan senggama dan jangan anal seks. Jadi saya ulang ya, jangan senggama dan jangan anal seks.
Terus maaf, kemarin kan sempat tanyakan di sini ya, bagaimana kalau oral seks. Oral seks itu bukan kewajiban istri. Kalau mau silahkan, enggak apa-apa. Ada ulama yang mengharamkan. Ya, silakan kalau Anda sepakat. Kalau Anda tidak sepakat, silakan dilakukan, tapi itu bukan kewajiban. Artinya kalau suami misalnya memaksa, istri tidak mau, istri tidak berdosa. Jadi tidak masuk dalam bab laknat itu. Tapi kalau istri mau, silahkan, tapi bukan sebuah kewajiban. Bisa dimengerti ya maksudnya ya. Nah, itu yang berkaitan dengan apa tadi? Laknat biasanya. Tapi kalau misalnya dalam hal ini suami memang model suaminya temperamen memang. Mudah marah kepada istri. Apalagi yang diperintah suami bukan berkaitan dengan kewajiban istri pada suami. Maka marahnya suami nggak ngefek gitu. Nah, jadi marahnya suami itu marahnya Allah. Kalau marahnya suami cocok dengan marahnya Allah gitu loh. Kalau marahnya suami nggak cocok dengan marahnya Allah, ya nggak ngaruh gitu. Apalagi nanti ada ayat di surah Al-Baqarah ayat 228 yang menyatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para istri itu ada hak yang seimbang dengan kewajibannya. Artinya kalau kewajiban suami pada istri penuh, kewajiban istri pada suami juga penuh gitu. Ini rumus dasar dulu aja ya. Kalau kewajiban suami kepada istri separuh, maka kewajiban istri pada suami juga separuh. Itu istilah, ini istilah. Ya, contoh misalnya, suami tidak mampu memenuhi nafkah keluarga, sehingga dibantu oleh istri untuk mendapatkan atau memenuhi nafkah keluarga. Maka kalau servis istri pada suami tidak maksimal, jangan salahkan. Kenapa? Karena istri kan bekerja, capek, kadang bla 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 bla. Ya, jadi suami nggak boleh nuntut. Kenapa? Karena istri membantu memenuhi nafkah keluarga yang suami tidak sanggup memenuhinya. Kalau suami mangkir dari kewajibannya atau suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada istrinya, maka istri berhak, bukan harus loh ya, berhak mengambil hak untuk pergi dari suami itu, alias khulu, cerai gugat. Tapi itu hak ya, bukan kewajiban. Hak itu boleh diambil, boleh tidak. Kalau mau diambil silakan dengan segala konsekuensinya, tapi kalau tidak ya juga silakan tapi dengan segala konsekuensinya. Itu dalam Islam. Makanya saya ulang sekali lagi, ini statement hadis tadi itu kalau suami marah maka istri dilaknat, tunggu dulu. Konteksnya apa dulu gitu. Konteksnya apa dulu. Memang secara umum gini sih, bersyukurlah kepada Allah kalau panjenengan para istri ini punya suami yang pemaaf. Syukurlah pada Allah. Kalau Anda punya suami yang pemaaf, mudah memaafkan, mudah ridho, tidak mudah marah, nggak mudah tersinggung, sawabar pol, misalnya, itu rezeki itu. Saya kalau di depan para suami sering ceramah gini. Kalau di depan para suami itu, Pak, saya sering bilang ke Pak, kita sebagai suami harus mudah memaafkan istri, mudah ridho kepada istri, saya bilang. Karena kalau kita ridho kepada istri, mudah memaafkan istri, itu istri potensial masuk surga Pak, saya bilang gitu. Kalau istri potensial masuk surga, potensial istri ngajak kita masuk surga Pak. Paham maksudnya ya? Tapi kalau suami itu pemarah, sulit memaafkan, pendendam, gak gampang ridho, ya misalnya sama istri gampang marah, gak mudah memaafkan, terus gak gampang ridho kepada istri, itu membuat istri potensial masuk neraka, saya bilang gitu. Nah masalahnya gini, mending kalau istri masuk neraka sendiri Pak. Masalahnya ada potensi istri ngajak kita masuk neraka Pak, itu masalahnya. Orang-orang bisa melotot itu, masa Ustaz? Yo, iya, ada dalilnya. Mana dalilnya? Al-Ahzab ayat 66, 67, 68 itu. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka, yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu, iya bener kan, ya laitana kan bahasa terjemahan, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Iya. Andaikan aku dulu taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka begini. Wa qalu dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati orang tua kami dan pemimpin kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas siapa? Gubernur, wali kota,
Kalau dalam pengertian sempit, bagi seorang istri siapa pemimpinnya? Maka kata istri itu, maka mereka menyesatkan jalan kami bisa dalam pengertian suaminya itu menyesatkan dia atau membiarkannya tersesat. Ya termasuk nggak ridho itu. Maka kemudian apa kata istrinya itu yang masuk neraka itu? Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabir. Ya Allah, berikanlah kepada pemimpin kami, kalau istri ya suaminya, 2 kali lipat siksa yang kami rasakan, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ini yang tadinya istrinya masuk neraka sendirian, masalahnya mending kalau dia sendirian, masalahnya ngajak suaminya. Iya seret. Makanya saya sering bilang ke para suami itu, saya sering bilang itu, jadilah suami yang pemaaf, yang gampang ridho kepada istri, karena kalau istri kita ridhoi, kita maafkan, potensial masuk surga. Kalau istri masuk surga, potensial ngajak kita masuk surga. Hadisnya riwayat Ibnu Majah di Sahih Qudsi itu. Nah, sementara kalau kita sulit memaafkan, mudah marah, gampang tidak ridho kepada istri, potensial istri masuk neraka. Nah, mending kalau dia masuk neraka sendirian. Masalahnya kalau dia ngajak suaminya masuk neraka juga. Nauzubillah min syarri dzalik, berasal dari surah Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Itu seperti itu. Terus Al-Ahzab surah ke-33 ayat 66 sampai 68. Oh, lanjut nggih. Terus kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, lalu ia tidak memenuhi seruan tersebut. Ini riwayat At-Tirmidzi ya. Kalau sederhananya ya dia tapi ini ya, ulama berbeda pendapat mengenai hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Jadi gini, yang saya tahu ya, sholat 5 waktu ini saya ngomong fikih ya, ini ngomong fikih hadisnya. Sholat 5 waktu itu wajib fardu ain. Sholat 5 waktu berjamaah fardu kifayah. Paham ya? Ini dalam pendapat para ulama. Ada yang mengatakan fardu ain. Jadi kalau sholat 5 waktu berjamaah, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ada 3 hukum yang saya tahu. Sholat 5 waktu berjamaah. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki ada tambahannya. Itu sependek yang saya pahami, ulama juga masih berbeda pendapat. Tapi kalau menurut fikih yang saya pelajari ya, sholat 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki itu umumnya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukum umumnya ya, walaupun nanti ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan juga fardu kifayah. Tapi kalau urutan hukumnya yang saya tahu, sholat 5 waktu berjamaah, sholat 5 waktu fardu ain setiap muslim laki perempuan. Sholat 5 waktu berjamaah fardu kifayah. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi yang paling kuat fardu kifayah. Yang paling kuat. Sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki tambahannya ya. Itu ada yang mengatakan fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkadah. Yang saya tahu yang paling kuat itu fardu kifayah. Sunnah muakkadah. Itu yang saya tahu. Ya, jadi itu yang saya pahami ya. Selebihnya wallahu alam bishawab. Ya memang bagi yang mengatakan fardu ain, berarti begini kalau yang fardu ain, berarti kalau ada laki-laki rumahnya dekat dengan masjid kok enggak ke masjid sholatnya, berarti dia berdosa. Tapi kalau mengatakan fardu kifayah, asal di masjid sudah ada jamaah, dia tidak berdosa. Nah, tapi kalau kemudian yang bersangkutan itu meyakini hukumnya sunnah muakkadah, ya ada atau tidak ada jamaah di kampung itu berarti tidak ada masalah. Di masjid itu nggak ada masalah. Cuman begini, ini catatan penting untuk laki-laki terutama. Kalau perempuan kan enak ya, di rumah dapat keutamaan di rumah, di masjid dapat keutamaan di masjid. Itu perempuan enak, dua-duanya enak lah perempuan itu. Kalau laki-laki itu kalau kita pakai kalkulasi keutamaan ya, kalau di rumah itu sudah potensial, kalau sholat sendiri di rumah pahalanya tidak dilipat gandakan, potensial nggak diterima sholatnya karena sendiri kan.
Tapi kalau berjamaah di masjid, satu langkah kaki pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat, kelipatan pahalanya dilebihkan, dapat pahala itikaf, dapat doa dari para malaikat, apalagi banyaklah, banyak keutamaannya. Jadi kalau dihitung dari manapun, nah, di masjid bagi laki-laki itu lebih utama. Itu bagi laki-laki ya, bagi laki-laki. Kalau perempuan enak di rumah dapat keutamaan salat di rumah, di masjid dapat keutamaan di masjid. Itulah kenapa saya sering bilang ke ibu-ibu mah bebas, enak aja. Mau di rumah dapat keutamaan, di masjid dapat keutamaan. Dua-duanya dapat keutamaan. Itu kalau untuk perempuan. Izin saya minum dulu ya. Nanti ngantuk lagi. Enggak. Bu, mau minum obat, Bu. Nggak tahu, ntar gue nggak jadi cenayang loh. Hilang itu ya. Ilmunya muncul tahun. Oh, lanjut. Kenapa? Sepi kalau bundil itu. Bun, lanjut. Kemudian lalu Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Saya kira jelas nggak boleh ya. Sembelihan yang sembelih atas nama selain Allah itu dia haram. Saya pernah bertamu di rumah orang di Cikarang, disuguhi kerebek entok. Iya, kerebek entok. Saya tahu orang entok itu nila. Dia itu motong entok, tapi yang dikasih ke kita tamunya itu cuma bagian jeroannya aja. Ya, kita akhirnya kan ada obrolan di antara kami tamu-tamunya. Terus yang lainnya taruh entok yang lain buat apa? Itu mah buat persembahan bakaruhun. Lah, Apaan bakal? iya bakar untuk sesajen gitu. Ya, sudah dimakan baru cerita. Dikasih engkau. Kalau gitu mah. Ya. Siapa ceker? Kalau mau ceker entok itu ada warung Arema, Madura Arema itu depan setelah Era Mas, kalau dari sini setelah Era Mas sebelah kiri sebelum flyover naik gitu ada warung Arema itu oblok beli kalau nanya ada oblok entoknya Bu. Saya beli yang cekernya Bu gitu. Oh itu kalau pas ada, tapi kalau pas nggak ada ya nggak ada. Tadi malam saya itu nggak ada pas. Kenapa? Saya jarang lewat situ. Dulu saya sering beli ketika ini rel itu masih dibuka dulu. Sejak rel itu tutup saya jadi jarang lewat situ sekarang. Iya. Kecuali tadi malam rutenya kan dari penggilingan Pik gitu mau ke Jati Unggul kan lewat situ, berhenti saya kan. Tapi pas habis. Juga mampir ke rumah Pak Wawan. Oh iya. Pak Ustadz bagaimana? Iya, saya kalau lewat itu masih sering ngelirik gini, Bu, di rumah Ibu Yana. Lirik doang. Lirik doang. Gak ada yang manggil ya Pak Ustadz. Gak ada yang manggil. Oh, iya. Oh, lanjut. Apa tadi Allah Nabi kita Muhammad SAW melaknat pencuri dan melaknat orang yang mencela sahabat Nabi maksudnya ya. Nabi melaknat laki-laki, saya kira mencuri dan mencela sahabat Nabi enggak usah saya bahas. Kalau mencela para sahabat Nabi itu diantara hukumannya dicambuk. Orang-orang Syiah yang Rafidhah ya, yang mencela-cela para sahabat Nabi. Itu kan kita nggak mungkin mencambuk mereka semua. Dan itu wilayahnya pemerintah juga. Tapi Allah itu Maha Kuasa ya. Kita tidak pernah mencambuk mereka, tapi mereka yang mencambuk diri mereka sendiri. Di Syiah Rafidhah itu ada satu upacara setiap 10 Muharram terutama, di mana mereka menyiksa diri mereka sendiri itu. Menyiksa diri itu tanpa kita sadari, kita memang tidak pernah menghukum mereka, tapi mereka telah menghukum diri mereka sendiri. Itu seperti itu. Pun lanjut. Kemudian Allah dan wanita Nabi melaknat lelaki yang berperilaku seperti wanita, melambai maksudnya. Dan wanita yang berperilaku seperti
lelaki. Tentu yang dibuat-buat ya dalam hal ini ya. Tapi kalau memang aslinya dia begitu, kayak begini contoh ya, ada anak laki-laki itu besar di lingkungan perempuan. Kayak Ustadz Maulana itu, Nur Maulana itu, yang sering ditunggang oleh Bu Sumi itu. Nah itu beliau cerita, kan beliau bapaknya meninggal. Beliau tinggal bersama ibunya dan kakak dan kakak perempuannya, adik perempuannya, pokoknya kakaknya sama adiknya perempuan semua. Jadi beliau besar di tengah-tengah lingkungan yang semuanya perempuan. Beliau laki-laki, bukan perempuan beliau. Tetapi beliau kadang seperti kemayu gitu loh. Ya, tapi itu bukan dibuat, memang kawan bayi itu. Lingkungan, tapi beliau tetap asli laki-laki. Cuman gayanya memang begitu. Karena memang dulu lingkungannya. Nah, jadi kalau begitu ya tidak apa-apa. Tapi yang dimaksud sini adalah memang sengaja dibuat-buat. Jadi ya dia berdandan ala perempuan, bergaya ala perempuan, atau dibalik perempuan yang bergaya laki-laki. Tahu tuntutan profesi Pak. NC kayak NC kan kadang NC suka luas sih. Itu kalau dibuat tidak boleh itu. Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Iya, tidak boleh ya. Iya betul. Tapi secara rata-rata kan NC yang model-model gitu Malah laku ya. Tapi itu tidak boleh. Jeremy Teti. Iya. Ada itu. Ya pokoknya kalau sengaja tidak boleh. Iya. Dia udah meninggal kan? Wah, di Hongkong. Dia ke kampung. Dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki juga dilaknat, tidak boleh. Kalau dia wanita perkasa bagaimana? Kalau memang gawan bayi tidak apa-apa, aslinya memang dia gitu. Tapi kalau dia dibuat-buat, sengaja suntik hormon biar ototnya gede, misalnya terus sengaja latihan, biar artinya dia sengaja mau menghilangkan sisi keperempuanannya, ya tentu itu tidak boleh kalau begitu. Kalau sengaja. Tapi kalau sekedar nge-gym ya Bu Haji ya, nge-gym untuk menjaga kesehatan kebugaran tidak apa-apa, silakan. Tapi kalau yang sengaja biar maco perempuan wah itu. Terus berdandan ala laki-laki sengaja ya itu baru. Tapi kalau masih sekedar untuk sehat badan atau menggawan bayinya memang dia Tomboy. ya tomboy, memang bawaan dari kecilnya karena lingkungannya laki-laki semua misalnya. Ya silakan, yang penting dia tetap kelihatan perempuannya. Karena Kawan yang itu yang Pak Ustadz yang ikut lomba yang suka angkat besi perempuan gitu apa ya? ya kalau secara umum asal dia mampu tidak ada masalah. Cuman yang menjadi masalah adalah kalau dia menyengaja dirinya itu seperti laki-laki. Kan ada kayak Binaragawati itu kan kalau gini, ini saya data betul apa enggak, saya bukan pakarnya ya. Kan perempuan itu walaupun dia angkat beban atau apa, ototnya nggak bisa gede dia. Nah kalau sampai ada perempuan gede membentuk ototnya itu dia pakai hormon itu, suntik hormon. Iya itu yang nggak boleh. Maksudnya perempuan berjendol-jendol gitu? Iya sampai, iya ada iya. Iya kalau aslinya nggak bisa, tapi itu bisa, tapi suntik hormon. Ada suntik hormon itu. Kalau saya dengar penjelasan Agnes Monica sih ngomong gitu. Pas kan ada Agnes yang mau nikah dari sekarang nggak nikah karena kayaknya mau nikah. Nah itu dia cerita gitu. Saya kan bukan ahlinya, saya cuma dia ceritakan dia satu tuh olahraga berat ya. Oh nggak takut berotot apa? Enggak, kalau perempuan nggak bisa katanya. Perempuan tetap ya kalaupun ada ototnya nggak sampai membentuk kayak laki-laki gitu. Bisa tapi pakai suntik, kata dia pakai suntik hormon atau apa gitu, saya nggak paham itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian Nabi kita Muhammad SAW melaknat wanita yang mengenakan pakaian lelaki dan lelaki yang mengenakan pakaian perempuan. Makanya saya kalau suruh lomba 17-an pakai daster saya tidak mau. Iya. Iya bapak-bapak itu tidak boleh. Nabi kita Muhammad SAW melaknat orang yang berak di jalanan umum maksudnya ya. Jalanan umum. Kalau sekarang enggak bagus. Kalau sekarang enggak kebayang oleh panjenengan kalau sekarang. Kalau zaman dulu kan mungkin gini ya. Ada tempat di mana orang berulang di situ. Kadang orang seenaknya aja main berak di situ misalnya. Ini tentu ini pasti orang yang enggak bermoral. Kalau bermoral enggak mungkin gitu maksudnya. Ngerti maksudnya? Iya. Zaman gini aja deh. Zaman saya KKN itu di kampung itu kan kebanyakan orang nggak punya WC. Kalau yang punya WC berarti dia ngaji dia. Kalau yang nggak ngaji itu nggak punya WC. Iya, enggak karena mereka kebanyakan pubnya itu di Bengawan Solo. Saya kan di Bengawan Solo. Iya.
Jadi WC terpanjang se-Asia itu. Di situ. Nah, kalau yang ngaji, karena kita orang KKN ya, kita risih kan di kali itu. Kita bikin jumbleng namanya. Yaitu, jadi kalau orang ngaji pasti dia punya WC atau bikin jumbleng. Kenapa? Karena kenapa? Kalau jumbleng itu ada lubang yang dibuat, terus ada papan kayak dari bilik. Nggak masuk ke kali gitu kan? Oh enggak. Ya. Saya pernah tuh Pak, Iya. lagi di daerah Ketuarjo, padahal itu Pak kalinya bagus, udah tuh bersih sekali ya Pak. Iya. Botolnya gede-gede. Dan lagi cuci kaki ya Pak, kan habis dari makan ya Pak, cuci kaki lah ya Pak. Si kuning malah gini, si kuning malah kan gitu gini loh Pak. Ya Allah sampai kok lama itu padahal Pak. Padahal tuh kalinya bersih sekali Pak. Ya begitu deh. Batu-batunya Gak usah jauh-jauh di Gucci waktu Gucci kan ada sungai yang panas. Gucci tegak. Ini sama. Ih, tahu nggak itu kan gini ya, kalau kita yang mau yang gratis kan di sungai ya. Tadinya udah mau yang gratis jadi nggak jadi ya. Yang sikat gigi di situ, yang ini, yang boker di situ, gimana sih? Ini kalau kali ya Pak. Iya. Nggak jadi. Betul, tidak salah itu. Saya pilih kolam renang jadi buat berendam air panas. Nabi kita Muhammad SAW melaknat orang yang merusak hubungan seorang istri dengan suami atau seorang budak dengan tuannya. Namanya takhbib ya, takhbib. Takhbib itu merusak hubungan seorang suami dengan istri atau istri dengan suami. Itu namanya apa Bu? Takhbib namanya. Takhbib. Takhbib pakai kho, pakai kho. Pakai kho takhbib. Ya bisa. Tapi konteksnya memang merusak ya, merusak hubungan suami dan istri itu. Ya, tidak harus pelakor juga, kan ada yang nggak pelakor juga, tapi kan, ya memang rusak ya supaya dia bercerai gitu. Ya contoh lah misalnya ada orang tua yang nggak patuh sama mantunya, padahal mantunya baik, apa? Dari keluarga juga. Nah, iya nggak harus pelakor. Ya jadi misalnya tadi. Ada dari keluarga yang gak suka sama istrinya dia, terus pada istrinya baik, gak ada masalah. Diprovokasilah suaminya, dikompor-komporin terus. Jadi kemana-mana dia dibawain kompor gitu kan. Iya. Maaf saya izin ya Pak. Ya, kenapa? Mau ada itu. Saya pikir ada apa. Oh iya, enggak, saya pikir apa durian mateng atau apa gitu. Pak, ini cuma satu. Iya Bu, udah, saya bercanda Bu, saya bercanda. Ya, saya bercanda Bu, saya bercanda. Mau dibikin dibawain tas nggak? Bapak makasih ya Pak. Gini monggo, assalamualaikum. Ya amanillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi nggak harus itu Bu, nggak harus yang namanya tadi bilang tadi itu. Jadi bisa yang lain juga. Jadi intinya satu, merusak hubungan antara suami dan istri. Atau budak dengan tuannya. Kalau dalam konteks kekitaan itu karyawan dengan majikannya lah misalnya. Jadi diprovokasi supaya dia nggak akur sama majikannya, terus ujung-ujungnya ya rusaklah usahanya atau macam-macam. Itu seperti itu. Tapi ini lebih kepada budak dan tuannya sih. Kalau soal pekerjaan kan tergantung dari yang bersangkutan kan. Contoh misalnya Bu Anita kerja di sebuah perusahaan dan kerjanya bagus. Ada orang yang ngeliat kerjanya bagus, tawarlah pekerjaan di perusahaan yang lain. Mau nggak? Itu bukan termasuk merusak sih, enggak kalau itu. Tinggal Bu Anitanya mau apa aja. Kalau Bu Anitanya mau, tinggal diputus dulu hubungan dengan yang ini, baru masuk yang ini kan apa namanya, dibajak apa namanya istilahnya itu. Ya kan ada banyak kan orang-orang yang kerjanya bagus, biasanya marketing atau bagian keuangan atau apa, ya ditawari biasanya. Kalau kamu mau pindah ke perusahaan saya, ya gaji sekian, macam-macam lah. Iya tergantung dia sih kalau itu. Kalau dia mau silahkan, kalau enggak ya jangan. Enggak apa-apa. Tapi putus dulu dengan yang sana baru pindah. Jangan. Iya. Enggak apa-apa disambi asal enggak ada masalah. Misalnya gini, yang itu enggak apa-apa sambi deh. Yang penting kamu ke saya. Tapi di sini tetap harus profesional. Enggak boleh enggak boleh keteter, harus profesional. Kalau saya punya jamaah itu jadi dia memanfaatkan orang-orang yang pensiun. Jadi kalau ada orang pensiun, dia ahli di bidang apa itu dikaryakan di perusahaannya untuk membriefing orang-orang yang ada di perusahaan itu yang masih muda-muda. Nah, jadi dia digaji untuk itu. Itu di antara. Kenapa? Pengalaman
Ya kan beliau kan dulu karyawan. Sekarang kan jadi bos, jadi owner sebuah perusahaan. Itu tenaga HRD-nya bagian kualitas barang atau apa istilahnya nggak ngerti deh itu. Nah itu diambil dari orang-orang udah pensiun, ditarik ke perusahaannya untuk membina anak-anak muda karyawan-karyawannya itu untuk nanti supaya kalau dia sudah nggak kerja lagi, yang anak-anak mudanya ini sudah siap untuk melanjutkan apa yang menjadi keahlian orang itu. Semacam itu. Tapi dikaryakan juga sih, sambil jadi konsultan itu mungkin. Ya apa? Ya semacam itulah. Gitu. Terus kemudian Nabi Rasulullah SAW melaknat lelaki yang menggauli istri yang sedang haid atau menggauli istri dari duburnya. Terus gimana wajib tobat? Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak cukup hanya tobat tapi juga bayar denda. Dendanya itu setengah dinar. Satu dinar itu berapa juta, Mas? 4 gram Mas berapa sekarang? 4 juta. Berarti 2 juta. Dendanya 2 juta. Kalau menggauli istri saat haid ya, saat haid. Kalau terjadi pergaulan ya, senggama. Tapi kalau nggak senggama, maaf ini hanya nempel-nempel aja tapi nggak sampai senggama. Maaf ini masalah hukum jadi saya terangkan itu insya Allah tidak masuk ya. Yang nggak boleh itu kalau sampai terjadi senggama. Kalau anal seks itu yang saya tahu tidak ada dendanya. Kalau yang haid itu ada dendanya. Kalau anal seks ada wajib tobat. Anal seks wajib tobat. Terus kemudian Nabi SAW melaknat orang yang mengacungkan senjata tajam pada saudaranya. Tidak boleh ya. Nabi melaknat orang yang tidak membayar zakat. Jelas dosa besar itu. Nabi SAW melaknat orang yang menghubungkan nasabnya pada selain ayahnya. Misalnya saya ini keturunannya siapa gitu. Padahal bukan keturunannya itu tidak boleh. Yang kemarin Bu Fardila ribut soal nasab. Atau loyal kepada selain para walinya. Jadi kalau bahasa sederhananya loyal kepada musuh tidak boleh. Kalau kita muslim jangan loyal kepada orang di luar Islam untuk menghantam Islam, maksudnya jangan gitu. Kalau kita bangsa Indonesia jangan loyal kepada negara yang menjajah Indonesia. Kalau dulu Belanda, Jepang misalnya. Tidak boleh sebenarnya loyal kepada penjajah itu. Nabi SAW melaknat seorang istri keluar rumah tanpa izin suami. Tapi saya sering bilang di mana-mana itu suami yang baik itu memberikan kemudahan kepada istri untuk keluar selama dalam kebaikan. Tetapi tanpa harus izin, Mas keluar sebentar mau ke warung. Mas iya kebangetan. Kalau istri saya itu saya ngomong gini ke istri saya. Asal untuk kebaikan tidak usah izin tidak apa-apa. Cuman istri itu biasanya kalau tahu saya pulang dia nggak ada di rumah mesti ngomong, Mas aku lagi ada acara di sekolah. Sehingga ketika saya datang itu saya nggak usah nyari istri saya kan. Biasanya kan suami kalau pulang kan nyari istri ya. Istrinya bukan istrinya Pak RT itu. Jadi singkat cerita biasanya istri saya gitu sih. Jadi begitu saya datang, saya tahu istri saya lagi nggak ada di rumah ini. Karena tadi udah bilang bahwa dia mau ada acara. Terus kemudian, Nabi juga melaknat melaknat istri yang bermalam meninggalkan kasur suaminya hingga ia kembali. Maksudnya ya tadi puri itu. Termasuk dosa besar kan suami manggil mah, istri menjawab moh. Nah itu dosa besar itu. Mah, moh. Nah, tapi dalam konteks yang tadi ya, yang saya jelaskan tadi itu, Nabi SAW melaknat orang yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tidak peduli jika ia mampu melakukannya. Jadi makanya kita ini harus mengajak orang dalam kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran semampu kita. Kalau nggak punya nyali gimana Ustadz? Doakan. Nabi kita Muhammad SAW melaknat pelaku dan yang diperlakukan. Maksudnya homoseksual maksudnya. Oh iya. Jadi yang melakukan yang menggauli atau yang digauli itu sama saja. Nabi kita Muhammad melaknat khamr, minuman keras, peminumnya dilaknat, yang menuangkannya dilaknat.
penjualnya dilaknat, pembelinya dilaknat, orang yang memerasnya dilaknat, orang yang membawanya juga dilaknat, orang yang meminta dibawakan juga dilaknat, orang yang memakan hasil penjualan dilaknat, dan orang yang menunjukkan kepadanya dilaknat semua. Itu berkaitan dengan khamr. Sitatun la'antuhum wa la'anahumullahu wa kullu nabiyyin mujabud da'wati wal mukadzibu biqadarillah. Wal mukadzibu biqadarillah wa zaidu fi kitabillah wal mutasallitu bil jabaruti li'izza bidzalika man adallallahu wa yudhillu man azza wal mustahilu li hurmillahi wal mustahilu min itrati ma haramallahu wa tariku li sunnati. Ada 6 golongan. Ada 6 golongan. Ini hadisnya. Ada 6 golongan. Aku melaknat mereka dan Allah melaknat mereka. Dan setiap nabi itu doanya dikabulkan. Orang yang mendustakan takdir Allah pertama. Ya tadi semakin kita nggak rela dengan takdir Allah semakin sakit. Orang yang menambahi dalam kitab Allah. Jadi dia memasukkan kitab Allah. Kalau Al-Quran tidak bisa ini, tapi kitab sebelumnya bisa. Orang yang semena-mena dengan kekuasaan untuk memuliakan orang yang dihinakan. Untuk memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah. Ada penguasa yang zalim, kita dukung. Nah, itu mendukung penguasa yang zalim dilaknat. Yang betul bagaimana? Jangan didukung kezalimannya. Doakan dia dapat hidayah. Dan dihentikan kezalimannya. Yang berikutnya menghina orang yang dimuliakan Allah. Tidak ada orang yang mulia dihinakan. Nah, itu menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah itu kita mendapat laknat. Naudzubillah min dzalik. Contoh bagaimana? Contohnya orang tua harus dimuliakan, kok malah dihinakan. Istri, suami harus jangan dimuliakan, kok malah dihinakan. Nah, Bu, itu menghinakan yang dimuliakan. Para ulama harusnya dimuliakan, kok malah dihinakan. Itu bahaya. Orang yang menghalalkan keharaman Allah, halal kalau diharamkan, haram kalau dihalalkan, oh itu sama aja, dosa besar. Siapa yang diantara keluargaku yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan orang yang meninggalkan sunnahku. Halal diharamkan atau haram dihalalkan. Puas deh. Nabi kita Muhammad SAW melaknat Nabi kita Muhammad SAW melaknat lelaki yang berzina dengan istri tetangganya. Oh, kalau bukan tetangganya boleh, sama saja. Cuma lebih parah kalau dengan istri tetangganya. Berzina dengan orang lain itu dosa besar. Kalau dengan tetangganya lebih besar lagi. Nabi Muhammad SAW melaknat orang yang melakukan onani, masturbasi. Beda, Bu. Jadi gini. Ada hadis khusus berkenaan dengan zina dengan tetangga. Mungkin maaf ya. Jadi gini, bagus. Kalau umumnya orang dulu, dia misalnya mau musafir jalan, itu pasti dia nitip istrinya, anaknya kepada tetangganya. Aku nitip keluargaku ya, ini ke tetangganya. Ini bukannya dijaga, malah digauli istrinya. Nah, ini mengkhianati tetangganya. Ini double, Pak, dosanya double. Sudah mengkhianati amanah, terus zina pula. Nah, kebanyakan gitu, kalau zaman dulu gitu. Dan memang ada hadis khusus. Zina itu dosa besar, tapi kalau dengan tetangganya itu lebih besar lagi dosanya. Allahu Akbar. Terus kemudian melaknat onani gimana saya sudah bahas ya. Masturbasi itu haram, tidak boleh kalau oleh dirinya sendiri. Tapi kalau yang memasturbasi suaminya tidak apa-apa. Kalau yang memasturbasi istrinya, mengonani istrinya tidak apa-apa. Ada maaf ya, seorang istri lagi haid, suaminya minta dionani oleh istrinya, halal tidak apa-apa. Kenapa? Karena anggota tubuh istri halal bagi suami. Nah, mohon maaf, suami sebelum senggama dengan istri melakukan warming up, muqaddimah senggama.
Di antara mukadimah semangga itu, di antara mukadimah senggama itu adalah suami memasturbasi istri misalnya. Boleh, halal, tidak haram. Tapi kalau oleh diri sendiri itu tidak boleh. Maaf, kemarin saya bahas juga bagaimana kalau video call jarak jauh dengan suami. Karena suami jauh sehingga mohon maaf hasrat suami kadang harus dilampiaskan. Maka dengan video call. Kemarin sudah saya kasih pertimbangan ya. Iya pertimbangannya kan gini pertimbangannya. Kita dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Ya daripada antar suami aneh-aneh semending ya video call itu. Itu kalau di fikih ada istilah gini. Idza jtama mafsadatani faru'iyya birtikabi akhafihima. Kalau kita dihadapkan pada dua keadaan yang sulit, maka pilih yang risikonya lebih ringan. Maaf kalau suami enggak dilampiaskan khawatirnya berbuat sesuatu yang enggak bagus, ya mending dengan istri kan. Nah, dengan cara seperti itu namanya pertimbangannya terpaksa atau darurat atau hajat yang mendesak. Nah, hajat yang mendesak itu menduduki kedudukan darurat dalam hal diperbolehkannya sesuatu yang dilarang. Jadi kalau bahasa agamanya dima'fu namanya, dimaafkan. Terus kemudian sampai mana tadi? Nabi melaknat orang yang menggauli ibu dan anak perempuannya. Naudzubillah min syarri dzalik. Nabi juga saya kira kan ada kejadian ini. Naudzubillah min syarri dzalik. Nabi melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam hukum. Juga perantara di antara keduanya sama saja. Tapi ini suap menyuap. Kalau mengambil hak tidak termasuk suap menyuap. Anda mau ngambil hak Anda dipersulit. Bisa diambil dengan pelicin. Anda bayar bagi Anda halal, haram bagi dia tapi. Kenapa? Karena Anda mau ngambil hak Anda. Karena ada tuh beberapa orang yang mungkin dipersulit misalnya supaya licin, ya akhirnya pakai pelicin supaya cair itu maksudnya. Nah, kalau itu hak Anda itu tidak apa-apa. Haram bagi dia, halal bagi Anda. Terus kemudian Nabi juga melaknat orang yang menyembunyikan ilmu, maksudnya pelit ilmu agama terutama ya. Tapi kalau ilmu memasak, resep keluarga itu tidak masuk. Tapi kalau masalah ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia akhirat terutama itu tidak boleh pelit. Nabi kita Muhammad SAW melaknat orang yang menimbun barang. Nabi kita Muhammad SAW melaknat menimbun barang maksudnya supaya nanti barang jadi mahal gitu lah. Itu jadi semua dia timbun supaya nanti barang jadi mahal baru dia keluarkan. Itu tidak boleh itu. Nabi juga melaknat orang yang mengabaikan. Tapi kalau nyetok musim dingin, musim hujan supaya tidak apa-apa. Kalau nyetoknya berpengaruh pada merusak harga itu bisa masuk dalam kategori tadi itu. Nabi melaknat orang yang mengabaikan seorang muslim tanpa memberikan pertolongan kepadanya. Kita tidak boleh tidak peduli pada saudara sama muslim minimal dengan doa. Nabi kita Muhammad SAW melaknat pemimpin yang tidak punya belas kasih. Ya, pemimpin yang bengis. Nabi kita Muhammad SAW melaknat laki-laki membujang yang mengatakan kami tidak akan menikah. Jadi bukan tidak menikah, tidak mau menikah dia. Padahal dia mampu menikah. Juga wanita-wanita yang membujang itu juga dilaknat. Kalau memang dia mampu menikah tapi tidak mau menikah. Tapi kalau memang bukan tidak mau nikah, mau nikah. Tapi memang belum ada takdirnya. Nah, kalau begitu tidak apa-apa. Nabi melaknat orang yang berjalan melalui padang pasir seorang diri. Maka kalau safar dalam perjalanan usahakan bawa teman. Nabi itu nggak suka jalan sendirian. Nabi itu sukanya bawa teman. Secara sunatullah itu penting. Kalau terjadi apa-apa kan secara sunatullah kan ada orang lain. Walaupun tentu kita berharap tidak terjadi apa-apa kecuali baik-baik saja. Nabi kita Muhammad SAW melaknat orang yang menyetubuhi binatang. Kita berlindung kepada Allah dari laknat Allah dan laknat Rasulnya itu. Amin Allahumma amin insyaallah. Ketentuan dalam melaknat wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Kalau ada. Yang itu Pak, yang masalah suami ridho aku istri. Makanya kalau ada yang meninggal istrinya duluan, suami kayak ini saya suka dengar dia mengucap dia ridho dengan kepergian istrinya. Emang harus diucap apa? Ya. Diucap itu untuk kesaksian. Penting juga itu diucap itu. Kan kalau bahasanya Nabi itu kalian adalah saksi Allah di muka bumi ini. Nah kalau ibu ada teman meninggal, ibu tahu dia orang baik, jangan diam aja saksi. Iya.
Saya menjadi saksi bahwa beliau adalah orang yang baik. Itu ucapan kita sangat berharga itu bagi orang yang meninggal itu. Kalau kita tahu dia orang baik. Saya pribadi kalau ada jamaah atau teman yang meninggal yang saya tahu dia orang baik, saya ngomong. Saya termasuk jadi saksi beliau adalah orang yang baik. Selama berhubungan dengan saya beliau adalah orang yang baik. Itu ucapan kita itu sangat membantu. Monggo ini tangan kanan ya, takut yang online dikira tangan kiri nanti. Ini tangan kanan. Pak, kalau kuburan yang kan boleh disatuin gitu ya Pak, kalau beberapa tahun gitu. Nah, terus ternyata pas mau digabung kan istrinya meninggal duluan tahun 2018. Nah, terus suaminya meninggal 2024, pas mau digabung ternyata jasad istrinya masih utuh, kayak nggak apa-apa, masih bersih, itu masih tetap boleh di. Jangan pindah. Oh, nah, terus kalau tetap digabung gimana? Menyalahi hukum sebenarnya itu. Jadi dalam Islam itu aturan mainnya ya. Dalam Islam itu satu lubang satu orang. Ya, aturan mainnya gitu dalam Islam. Satu lubang, ini fikih ya. Satu lubang satu orang kecuali terpaksa. Ya, Kalau karena nggak paham gitu, jadi tetap digabung. ya sudah terlanjur ya biarin aja lah. Sudah terlanjur. Nggak usah digali lagi. Jangan nanti malah salah 2 kali. Ya biarin aja. Ya, jadi yang betul itu kalau yang digali itu masih utuh, justru tutup lagi. Suaminya pindah, cari lubang yang lain. Kalau itu kecuali istrinya sudah nggak ada, kecuali serpian saja itu baru. Iya, kalau jangan. Monggo yang lain kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Garam dijual berapa itu? 130. Iya, oke. Garam pasar bang, kalau buat apa? Garam rupiah juga, garam di pasar. Tapi udah didoain. Enggak, saya mau terangkan dulu gini aja. Saya mau terangkan gini aja. Kalau dia jujur, itu betul-betul diruqyah ya. Dan dia betul-betul mengatakan ini garam ruqyah, air ruqyah. Saya pernah pas bulan Ramadan jalan itu, ada jual air ruqyah gitu. Pas bulan Ramadan jalan-jalan di satu daerah, saya lupa daerah mana, di daerah Jakarta Utara kalau nggak salah itu. Itu ada orang di pinggir jalan jual air ruqyah. Terus banyak juga teman-teman jual madu ruqyah. Saya ngomong secara hukum aja ya. Kalau yang bersangkutan jujur itu betul-betul diruqyah, didoain, ditirakati lah kalau bahasa kita itu. Ya sah-sah saja dia jual itu. Di secara hukum sah-sah saja. Yang nggak boleh itu kalau dia bohong. Jadi ada penelitian ilmiah memang yang mengatakan bahwa ini wallahualam betul apa tidak ya. Tapi saya kan cuman menurut penjelasan yang di media sosial yang saya pernah ikuti itu, garam itu dengan izin Allah, garam terutama itu punya daya rekam. Jadi kalau garam itu kita baca Al-Fatihah, garam itu merekam apa yang kita bacakan itu sampai beberapa waktu. Maka kalau kita konsumsi, kita makan, itu di tubuh kita itu mengalir Al-Fatihah yang diulang-ulang oleh garam itu. Berarti bagus tuh kalau garam dapur kita. Emang betul. Tapi itu berfungsi kalau dia tidak kena panas. Tapi kalau ibu buat bumbu panas, rusak. Iya, itu penjelasan ilmiahnya gitu yang saya pernah nonton di media sosial itu. Garam krosok itu, garam kasar itu. Iya, kalau garam halus saya kurang tahu juga deh. Kurang tahu. Cuma garam pokoknya garam aja pokoknya. Nah, makanya gini, dukun pun pakai garam. Ya karena mantra yang dibacakan di garam itu dia akan mengulang-ulang. Iya, makanya kalau kita konsumsi garam itu sebagai garam langsung gini makan itu dia bermanfaat. Tapi kalau dimasukkan ke bumbu masak yang panas rusak. Iya, rusak. Fungsi rekamannya itu rusak. Itu. Jadi kalau ingin nggak rusak dikonsumsi langsung
atau di air yang dingin gitu. Di air dingin masih bisa. Ya, Atau sayurnya udah kita diginin dulu. ya baru garam ya boleh gitu. Atau semacam